Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semua, santri santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seperti biasa ya, kita jangan sampai melupakan agar senantiasa tetap bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan, yang kita tidak sanggup untuk menilainya dengan nilai jika diduniakan, ya. Misalnya membayar dengan segala fasilitas yang Allah telah berikan, kita tidak akan sanggup, gitu ya. Jika misalkan kita meninjau di rumah sakit, gitu ya, ada orang yang ditambah oksigen, gitu ya, dikasih oksigen, kemudian pakai tabung dan seterusnya, ya. Satu tabung itu ada berapa, ya, ada berapa, satu tarikan nafas dan seterusnya, ya. Habis, coba bayangkan teman-teman soleh-solehah semuanya, kita Allah berikan salah satu nikmat yang sungguh luar biasa. Kita mampu bernapas, menghirup, ya, keluar masuk udara yang Allah berikan kepada kita, ya. Maka sungguh alangkah kita itu sombongnya kita kalau kita tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dimana ketika kita bangun tidur, kemudian kita bisa bernapas, bisa berjalan dan seterusnya, ya. Maka sungguh Allah itu luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Padahal mungkin boleh jadi, coba lihat di hampir seluruh bumi Allah ini, begitu banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah senantiasa masih memberikan anugerahnya kepada mereka. Mereka bisa berjalan, mereka bisa bernapas, mereka bisa bicara, mereka bisa bertawaria, bisa shopping sana dan seterusnya, bisa belanja dan seterusnya. Yang pada intinya perjalanan mereka itu bahkan ada perjalanan yang maksiat, gitu ya. Namun itulah pembeda antara manusia yang betul-betul ingin dicintai oleh Allah dan ingin mencintai Allah itu, maka kita senantiasa bersyukur dengan Allah dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita, ya, termasuk bernapas dan seterusnya. Kemudian ada, seandainya Allah berikan nggak usah banyak, ya, 100.000 aja sekali bernapas, gitu ya. 100.000 aja sekali bernapas, gitu ya. Coba ya kan, sudah berapa tahun kamu bernapas dan itu ditagih Allah, itu luar biasa. Tapi Allah tidak menginginkan hal seperti mustahil, Allah menginginkan hal seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW sebagai suri tauladan buat kita, seorang Rasul, seorang hamba Allah, ya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Nabi Adam sendiri cemburu, gitu ya, cemburu. Bahkan ketika Nabi Adam ingin bertemu dengan Hawa, kemudian minta maaf, minta ampun dengan Allah, itu Allah menerima taubatnya itu ketika menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah menanyakan, "Wahai Adam, dari mana kamu tahu nama Muhammad itu?" Ya, maka kata beliau, "Saya melihatnya di surga, ya Allah. Saya melihat di situ ada asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Gitu. Ternyata begitu mulianya Nabi Muhammad itu sehingga digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia, Nabi Ibrahim mengatakan andai kata dia menjadi umat Muhammad, ya. Begitu. Teman-teman semuanya, ini adalah bagian daripada kasih sayang Allah terhadap kita, ya, yang harus kita syukuri. Bahkan ketika kita dilahirkan dalam keadaan Islam, itu luar biasa, subhanallah, ya. Kita terlahir dalam keadaan sudah Islam, gitu ya, sehingga dibimbing oleh orang tua kita dan seterusnya. Coba kita bayangkan, andai kata pada saat ini bahwa kita adalah bukan bagian daripada orang Islam yang terlahir dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani dan seterusnya, ya, maka sungguhlah merugi, gitu ya. Kecuali bagi orang-orang yang telah memberikan hidayah, ya. Baik teman-teman,
Dalam pertemuan kita kali ini masih disamakan ya, bahwa pelajarannya tetap harus kita samakan dulu antara kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Pertama mungkin Bapak mohon maaf terhadap kelas 8 dan kelas 9 yang belum bisa untuk memisah-misahnya ya bab-babnya, karena pertama ada sebagian dari kelas 8 mungkin masih banyak yang belum paham tentang bab taharah. Kemudian di kelas 9 juga ada 1-2 yang masih banyak pertanyaan tentang bab taharah. Maka mau tidak mau Bapak harus tetap membahas itu dulu untuk sementara. Bagi yang sudah paham, alhamdulillah ini tetap akan menjadi bahagian daripada amal-amal amaliyah kita ya, menambah kebaikan-kebaikan kita. Dan bagi yang belum paham, nah ini saatnya kita tetap sama-sama belajar, sama-sama belajar gitu. Baik teman-teman semua, di bab yang kemarin kita telah membahas tentang hukum ya, hukum dalam Islam ya, hukum dalam perspektif Islam itu ada 5, ada tinjauan 5 hukum di dalam hukum syariat Islam itu sendiri ya. Ada yang namanya wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah ya. Dan itu adalah bagian daripada hukum-hukum di dalam Islam itu sendiri. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Di dalam ilmu fikih ada yang dikatakan dan senantiasa dituliskan oleh para ulama kita di awal-awal bab fikih itu ya. Setelah kita mengetahui tentang bab-bab perkara hukum dalam Islam itu, pembahagian hukum dalam Islam, dalam syariat itu, maka kemudian para ulama kita, para pendahulu kita ya, dari sahabat tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian ulama-ulama salaf dan seterusnya, maka pembahasan yang pertama dalam ilmu fikih itu selalu bab taharah gitu ya. Selalu bab taharah. Kenapa harus bab taharah teman-teman? Karena unsur daripada ibadah itu adalah suci ya. Unsur atau jantung daripada salah satu daripada ibadah itu adalah suci ya. Makanya perkara suci ini sangat sangat ditekankan di dalam Islam. Bahkan kebersihan itu adalah bagian daripada iman itu sendiri ya. Bahkan an-nadhafah minal iman itu ya, bahwa kebersihan suci itu adalah bahagian daripada iman itu. Bahkan ada yang mengatakan sebahagian daripada iman, separuhnya yang lain. Karena apa? Unsur daripada segala ibadah itu nantinya adalah taharah, suci gitu ya. Bahkan sebagian daripada syarat sholat itu adalah harus suci. Baik teman-teman semuanya, di bab taharah ini kita akan membahas ya tentang bersuci. Karena bagaimanapun bersuci ini adalah bagian daripada menarik kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena orang yang suci ini akan menimbulkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ya. Dan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat gitu ya. Kemudian orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah itu teman-teman semuanya. Maka salah satu untuk mencari kecintaan oleh Allah SWT itu adalah suci, bersuci. Baik teman-teman, dalam bab taharah, dalam bab bersuci ini, maka ada yang kita bahas ya tentang apa sih alat-alat yang bisa. Oke, begini dulu. Bersuci itu apa sih gitu ya? Bersuci itu apa gitu? Baru nanti kita bahas alat-alatnya apa. Bersuci itu adalah menghilangkan, yaitu hadas dan najis. Ada 2. Bersuci itu menghilangkan hadas dan najis. Itu disebut dengan bersuci. Menghilangkan hadas dan najis. Apa itu hadas?
itu najis. Nah, ini hadas sering disebut ya al-hadas, bahwa hadas itu yang berkaitan dengan badan manusia. Sekali lagi, hadas adalah bahagian manusia yang wajib dibersihkan. Ya, pribadi manusianya atau manusia itu ada kewajiban untuk menghilangkannya, membersihkannya, berkaitan dengan manusia, itu hadas. Kalau najis dengan benda, berkaitan dengan benda, itu najis. Kalau berkaitan dengan manusia, itu hadas. Baik, hadas itu dibagi menjadi dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar, ya. Karena hadas ini berkaitan dengan manusia, maka diantaranya hadas dibagi menjadi dua kelompok. Ada hadas kecil, ada hadas besar, ya. Baik, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu, ya, hadas kecil adalah kondisi manusia pada saat tidak berwudu, itu disebut dengan hadas kecil. Sekali lagi, ini pemahaman mudahnya ya, bahwa hadas kecil adalah kondisi di mana manusia dalam ketiadaan wudu. Nah, ketiadaan wudu, maka manusia disebut dengan hadas kecil. Ya, jika tidak berwudu berarti dia berhadas kecil. Lalu bagaimana menghilangkan hadas kecil? Maka berwudu, gitu ya. Itu. Kemudian hadas besar. Hadas besar itu kondisi manusia, karena ini berkaitan dengan manusia. Al-hadas itu berkaitan dengan manusia. Maka hadas besar itu yang berkaitan dengan manusia itu adalah di mana kondisi manusia itu sedang alhamdulillah. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Bahwa hadas besar itu di mana kondisi manusia itu sedang melakukan sesuatu atau terkena sesuatu yang menyebabkan dia harus menghilangkan hadasnya itu dulu. Maka dalam bab fikih, hadas besar itu ada yang berkaitan dengan laki-laki, ada yang berkaitan dengan perempuan, dan ada juga yang berkaitan antara keduanya. Sekali lagi, hadas besar itu adalah yang berkaitan dengan manusia, ya, satu keadaan yang terjadi atau yang menimpa manusia itu sendiri, yang dia dikatakan berhadas besar dan wajib menghilangkan itu sebelum melakukan ibadah yang lain, atau yang menyebabkan ibadahnya tidak diterima, ya, karena dia dalam keadaan hadas besar. Kalau hadas kecil tadi mudah, jika keadaan manusia itu dalam ketiadaan berwudu, maka dia berhadas kecil, ya. Menghilangkannya silakan berwudu. Ketika manusia telah berwudu, maka dia telah menghilangkan hadas kecilnya. Hadas besar, dia ada yang berkaitan dengan laki-laki, ada yang berkaitan dengan perempuan, dan ada yang berkaitan antara keduanya. Sekali lagi, hadas besar ada yang berkaitan dengan laki-laki, ada yang berkaitan dengan perempuan, dan ada yang berkaitan antara keduanya. Baik, apa itu teman-teman? Hadas besar adalah, pertama, di bagian laki-laki adalah ketika laki-laki itu yang pertama telah keluar mani. Oke, sekali lagi, keluar mani. Mohon maaf karena ini adalah bab fikih, ya, maka terpaksa Bapak harus menyampaikan hal-hal seperti ini, ya, karena memang ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara Allah, hubungan antara manusia, dan hubungan antara makhluk Allah yang lain. Maka salah satunya adalah bagi yang laki-laki dulu, ya. Bagi yang laki-laki itu
keluarnya mani, baik sengaja ataupun tidak disengaja, baik sengaja ataupun tidak disengaja, begitu. Kemudian apabila terkeluar mani, ya, maka dia telah dikatakan berhadas besar, maka wajiblah ke atasnya untuk menghilangkan hadas besar dulu sebelum melakukan ibadah-ibadah yang lain, ya. Bahkan dikatakan dia kotor ketika dia memegang apapun, dia dikatakan tetap orang yang kotor, ya, sebelum menghilangkan hadas besar. Maka cara menghilangkan hadas besar itu adalah dengan mandi wajib. Sering disampaikan itu mandi wajib atau disebut dengan mandi hadas besar, ya, mandi wajib. Baik. Lalu setelah keluar mani, selanjutnya bagi laki-laki yaitu bersetubuh, ya. Ini bagi laki-laki dan perempuan, ya, sama. Laki-laki perempuan juga laki-laki. Apabila terkeluar mani maka wajib mandi, ya. Atau lain kata dari mani itu yang paling paling halus lah menurut ya, daripada sperma gitu. Mungkin lebih lebih ringan mani gitu, ya. Oke. Tapi yang jelasnya itulah. Jika terkeluar baik laki-laki baik perempuan sengaja atau tidak sengaja maka wajib mandi, gitu, ya. Wajib mandi baik dalam keadaan misalkan keadaan bermimpi atau memang disengaja dan seterusnya, maka itu mandi wajib karena dia telah dikatakan berhadas besar. Yang kedua yaitu bersetubuh, ya, bersetubuh, ya, atau melakukan hubungan haram atau halal. Sekali lagi, melakukan hubungan, ya, antara dua jenis baik laki-laki atau perempuan, ya, sengaja halal atau haram, ya. Halalnya mana? Ketika dia menikah dan seterusnya. Yang haram ya selain itu, gitu. Atau mungkin dengan dengan makhluk Allah yang lain misalkan, ya, dengan jin misalkan, atau dengan makhluk Allah yang lain, binatang misalkan, misalkan, atau sapi misalnya, ya. Maka yang melakukan hal itu maka dia wajib mandi, ya. Kemudian setelah berhubungan badan, ya, antara laki-laki atau perempuan, gitu, ya, yang terkeluar mani maka wajib mandi baik secara hubungannya itu yang halal ataupun yang haram, maka sama-sama telah kena hadas besar. Mohon maaf sebagai keterangan sekali lagi di sini, ini bukan berarti bermakna membolehkan yang haram, tidak. Kita hanya mengambil sisi hukumnya, ya, hukum toharahnya tadi. Kalau mengenai apakah hubungan itu yang dengan selain istri itu haram, itu tetap haram, itu tetap zina namanya, ya. Tapi yang Bapak ambil di sini adalah hukum toharahnya, ya, atau hukum hukum hadas besarnya, ya. Begitu. Dia dikatakan berhadas besar, ya, baik sengaja ataupun tidak disengaja, ya, atau dengan makhluk yang lain, ya, maka disebut dengan berhadas besar. Kemudian apa lagi? Bagi perempuan ada haid, ada nifas, ada wiladah. Ada haid, ada nifas, ada wiladah. Apa itu? Yaitu satu kondisi di mana seorang wanita itu mengeluarkan darah daripada kemaluannya atau farsnya, ya, dengan keadaan kondisi yang Allah telah tetapkan kepada beliau, yaitu haid karena kesuburannya, kemudian ada nifas setelah melahirkan atau wiladah pada saat melahirkan itu sendiri, ya, darah ketika melahirkan itu. Baik, untuk pembatasannya nanti haid itu seperti apa, nifas itu seperti apa, wiladah seperti apa, itu pembahasan lain nanti dibahas yang tempat lain. Yang jelasnya di sini masih kita membahas tentang disebut dengan toharo itu apa sih yang ditoharohkan itu. Ada najis dengan hadas. Pertama kita kembali kepada hadas dulu, ya, karena bersangkutan dengan
manusia, ya, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil orang ketiadaan berwudu, kemudian hadas besar kondisi manusia pada tahap tertentu yang Allah kehendaki. Ya, begitu teman-teman semuanya. Kemudian ada berkaitan laki-laki yang tadi berkaitan khusus perempuan, ya. Ada haid, ada nifas dan ada wiladah. Kemudian ada yang berkaitan antara laki-laki dan perempuan itu, ya, termasuk berhubungan badan atau berhubungan antara hubungan seperti suami istri baik yang halal ataupun yang diharamkan oleh Allah SWT. Nauzubillah min dzalik, ya. Semoga kita dihindarkan oleh Allah SWT dari hal-hal yang haram seperti itu. Itu yang Bapak Anu ini adalah hukumnya. Maka dia dikatakan dengan berhadas besar dan dia tidak bisa melakukan aktivitas ibadah kepada Allah SWT sebelum melakukan pembersihan atau thaharah disebabkan hadas-hadasnya. Kalau hadas besar mandi, ya, mandi wajib, ya. Baik teman-teman, itu. Lalu najis itu apa? Najis itu adalah najis benda. Ada nanti pembagian najis, ada yang disebut dengan najis zahiri dan ada najis aini, ya, yang terlihat dan yang sudah tidak bisa terlihat, ya. Ada najis hukmi dan ada najis aini. Najis aini itu ya termasuk kotoran, ya, termasuk kotoran misalkan, ya, atau najis yang lain, ya, boleh kotoran manusia atau yang lain, kotoran binatang dan seterusnya, atau muntah, ya, muntah itu juga najis. Nah, kalau najis hukmi ada dua, ya, najisnya tadi najis aini dan najis hukmi, ya. Najis yang aini tadi apa? Termasuk kotoran, ya, kotoran yang keluar dari manusia itu sendiri atau binatang dan seterusnya. Kemudian apa lagi selain itu? Selain kotoran manusia juga muntah, ya. Muntah yang keluar dari manusia itu adalah bagian daripada najis, atau darah, ya. Darah juga adalah bagian daripada najis aini, ya. Najis ain namanya, najis yang terlihat, yang bisa dilihat oleh mata bendanya, ya, najisnya, ya, termasuk darah, muntah, kemudian ada kotoran, atau mungkin yang terkeluar dari lubang najis manusia. Misalkan dia makan kelereng misalkan, atau makan bitcoin misalkan, ya, tiba-tiba dia BAB kemudian terkeluar, yang mengikuti jejak sang raja misalkan keluar, maka itu terlihat ada bitcoin gitu, ya, ada bitcoin. Nah, bitcoin itu telah bernajis, nah, gitu, ya. Baik, bukan najis, ya, koinnya, tapi bernajis karena dia telah di lingkungan oleh najis, gitu, ya. Baik, kemudian najis hukmi itu adalah najis yang hanya ada hukumnya tapi tidak terlihat bendanya. Misalkan bekas pipis misalkan, ya, ada yang misalkan ngompol misalkan, dan seterusnya, maka bekas pipisnya itu, bekas ngompolnya itu tadi adalah disebut dengan najis hukmi, najis yang tidak terlihat ainnya, tetapi dia dihukumkan kita bernajis. Nah, itu bagian daripada tanda-tanda hukum najis hukmi, ya, najis yang kena hukumnya, ya, hukum najis. Baik, atau misalkan apa lagi, bekas kotoran binatang yang sudah tidak ada lagi, misalkan kambing, tiba-tiba kambing datang di teras rumah, kemudian beliau mengeluarkan bom atom di situ beberapa biji atau berpuluh-puluh biji, ya, yang bom atomnya itu tidak meledak memang, tetapi sangat menyulitkan dan menyusahkan yang rumah, ya. Dilihat sudah bertaburan di situ, ya, kayak panen kacang goreng, kemudian ternyata sudah lama di situ. Biasanya kan dia masih bercampur dengan air, ya, atau dengan basah gitu, ya. Kemudian
meletakkan itu, atau mungkin sapi misalkan masuk ke rumah, masuk ke mana gitu, ke halaman rumah, ke teras misalkan, kemudian seenaknya aja dia di situ, ya, seenaknya aja tanpa permisi, Pak D numpang gitu enggak ya, kemudian langsung main hajar aja di situ, kemudian ternyata udah lama kering gitu ya, kering, kemudian ternyata kering disapu misalkan, atau boleh jadi datang angin ya, yang kotoran kambing misalkan, ternyata datang angin yang agak kencang, kemudian sehingga mereka berguling-guling sampai habis gitu ya. Ternyata bekas-bekasnya itu masih ada. Nah, itu disebut dengan najis hukmi. Oke teman-teman, mungkin untuk pertemuan kali ini saya sampaikan di sini dulu ya. Di bab thaharah ini kita sudah masuk pada bab tentang apa yang dikatakan thaharah tadi ya. Kemudian bagaimana kita agar dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita. Maka perlu thaharah. Maka apa yang ditoharahkan itu tadi sudah disebutkan ada dua, ada najis dan kemudian ada yang disebut dengan hadas ya. Hadas dan najis. Kemudian ada hadas itu tadi ada dua kesimpulannya, itu ada hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana hadas kecil itu yaitu keadaan manusia dalam kondisi manusia dalam ketiadaan berwudu gitu ya. Maka itu disebut hadas kecil, maka cara menghilangkannya cukup dengan berwudu gitu ya. Kemudian hadas besar yaitu keadaan atau kondisi manusia yang terjadi pada manusia itu ada beberapa tadi ya, ada yang laki-laki perempuan, ada yang perempuan toh gitu ya. Nah itu dan cara menghilangkannya mandi gitu ya, mandi yaitu mandi hadas besar. Lalu bagaimana cara mandi wajibnya itu nanti insya Allah kita akan bahas kemudian ya. Kemudian najis tadi ada dua lagi ya, kita bisa menjadi dua, ada najis aini dan ada najis hukmi ya. Najis aini najis yang terlihat najisnya, ainnya ya. Kemudian najis hukmi yang sudah tidak ada najisnya tetapi masih digolongkan hukum bernajis. Baik, demikian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat dan kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi seperti ini. Kemudian teman-teman sudah meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya ya untuk tetap istiqomah, tetap hadir ya, atau tetap menyaksikan atau tetap belajar gitu ya. Maka itu adalah bagian-bagian pemberat amal ibadah kita nantinya di hari kemudian ya yang kita harapkan. Baik, demikian teman-teman yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebarang pertanyaan atau yang kurang jelas nantinya boleh melalui WA dan seterusnya, atau mungkin ditulis di lembar-lembar yang sudah diberikan itu, nanti berikan di situ seperti misalnya pertanyaan atau masukan, saran dan seterusnya. Baik, demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.